Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa. Kali ini Anda akan ditemani oleh saya, Nikadek Sriastiti dari kelas 12 IPS 2 dengan membawa topik disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah proses pudarnya norma dan nilai dalam masyarakat akibat adanya perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Dalam artian keadaan tidak bersatu padu dan terpecah belah. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan munculnya disintegrasi bangsa dalam suatu negara. Yang pertama, adanya perbedaan pandangan tentang tujuan yang ingin dicapai bersama. Yang kedua, adanya konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Yang ketiga, kurangnya toleransi antar golongan. Yang keempat, ketimpangan sosial dan perbedaan ideologi. Maka dari itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus berusaha mencegah terjadinya disintegrasi dengan cara 1. Mengajarkan patriotisme. Cara seperti ini membuat sikap dan tindakan dilakukan berdasarkan argumen, bukan sentimen. Yang kedua, selektif dalam memilah informasi. Hal ini karena setiap orang bisa dengan mudah menyebarkan sisi negatif di media sosial. Maka dari itu kita harus selektif dan berpikir cerdas dalam memilih informasi yang beredar. Di sini, saya akan memberikan 2 contoh disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia. Antara lain, 1. Pemberontakan PKI Madiun merupakan konflik kekerasan yang terjadi di Madiun, Jawa Timur pada September hingga Desember 1948 yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah dan mengganti landasan negara serta membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun berawal dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Karena kedekatannya dengan tokoh PKI yaitu Musso dan Amir Syarifuddin berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur bertujuan untuk mempropagandakan PKI beserta programnya yang bertujuan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengatasinya. Antara lain, 1. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. 2. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sengkono di Jawa Timur untuk menjalankan penumpasan yang dibantu oleh para santri. Pada awalnya pemberontakan PKI Madiun berasal merebut sebagai wilayah di Jawa Timur, namun pemberontakan ini gagal karena kurangnya persenjataan dan dukungan dari rakyat, serta serangan balik dari pasukan pemerintah. Selain itu, banyak tokoh PKI dan simpatisannya yang tertangkap dan tewas dalam pertempuran. Tokoh utama pemberontakan PKI Madiun pada 1948 yaitu Musso yang meninggal dalam pertempuran. Berikut tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam berdirinya dan berkembangnya PKI, antara lain Musso, Amir Syarifuddin, Kolonel Dahlan, Aidit, Misbek, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat 17 tokoh yang disebut sebagai korban PKI tahun 1948 yang gugur di Desa Kresek, antara lain Kolonel Okmar Hadi, Letkol Mulyono, Mai Istiqlal, dan lain sebagainya. Sebagai bangsa yang identik dan keberagaman, Indonesia harus selalu waspada terhadap ancaman-ancaman disintegrasi bangsa. Pasalnya, keragaman tersebut justru dapat menimbulkan konflik jika pemerintah dan rakyat tidak dapat bekerja sama dengan baik. Artinya, pemerintah maupun rakyat harus sama-sama berusaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian info dari saya. Saya Nikadek Sriastiti dari kelas 12 IPS 2 pamit undur diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.